Australia, sebagai salah satu kekuatan regional di kawasan Pasifik, kini tengah menghadapi ancaman serius terhadap persatuan nasionalnya. Krisis internal yang melibatkan gerakan separatisme di berbagai wilayah, ditambah dengan kebijakan luar negeri yang dianggap eksploitatif oleh negara-negara tetangga, telah memperbesar tekanan terhadap pemerintah federal. Ancaman disintegrasi ini mencerminkan paradoks yang mendalam. Sebuah negara yang selama ini menjadi simbol stabilitas di kawasan, kini justru dihadapkan pada masalah ketidaksetaraan dan keresahan domestik yang mengancam fondasinya. Gerakan separatis di Tasmania menjadi salah satu contoh yang paling menonjol dari ketegangan internal yang tengah dialami Australia. Wilayah ini telah lama memperjuangkan otonomi lebih besar, dengan alasan bahwa kebijakan pemerintah pusat seringkali tidak memprioritaskan kebutuhan unik Tasmania. Pulau tersebut, yang terpisah secara geografis dari daratan utama, memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Kelompok-kelompok pro-otonomi di Tasmania kerap menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap alokasi anggaran yang dianggap tidak adil, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan akses terhadap layanan publik. Mereka merasa bahwa kekayaan alam Tasmania, termasuk sektor perikanan dan pariwisata, lebih banyak dimanfaatkan oleh pusat tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Di sisi lain, Northern Territory menghadirkan masalah yang berbeda namun tidak kalah serius. Wilayah ini dihuni oleh komunitas aborigin yang memiliki sejarah panjang ketidakadilan dalam sistem politik dan sosial Australia. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan telah menciptakan kesenjangan yang mencolok antara masyarakat adat dan penduduk non-aborigin. Dalam beberapa tahun terakhir, suara-suara yang mendukung otonomi lebih besar bagi Northern Territory semakin menguat dengan fokus pada perlindungan budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat. Gerakan ini tidak hanya menantang dominasi pemerintah federal, tetapi juga menggambarkan kegagalan sistemik dalam menangani warisan kolonialisme yang masih membayangi politik Australia. Tekanan domestik ini diperparah oleh kebijakan luar negeri Australia yang kerap menuai kontroversi. Di kawasan Pasifik, negara ini dikenal sebagai pemain dominan yang sering memanfaatkan pengaruhnya untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara tetangganya. Papua Nugini menjadi contoh paling jelas dari dampak kebijakan tersebut. Sebagai bekas koloni Australia, Papua Nugini memiliki hubungan historis yang erat dengan Canberra. Namun, hubungan ini semakin memburuk akibat eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Papua Nugini oleh perusahaan-perusahaan Australia. Tambang emas, tembaga, dan kayu hutan di Papua Nugini telah dieksploitasi secara brutal selama beberapa dekade, meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang parah dan konflik sosial yang mendalam. Masyarakat Papua Nugini, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan, merasa bahwa keuntungan dari sumber daya mereka lebih banyak dinikmati oleh Australia dan sekutunya daripada oleh rakyat lokal. Kekecewaan Papua Nugini terhadap Australia semakin terlihat dalam kebijakan luar negeri negara tersebut, yang kini semakin mendekat ke Indonesia. Hubungan erat antara Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mencerminkan pergeseran geopolitik yang signifikan. Marape, yang sering berbicara tentang pentingnya kedaulatan dan kesetaraan dalam hubungan internasional, telah menyatakan keinginan untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan Jakarta, termasuk dalam sektor ekonomi dan keamanan. Pergeseran ini memberikan sinyal kuat bahwa Papua Nugini mulai menjauh dari pengaruh Australia, sebuah langkah yang sangat mengkhawatirkan bagi Canberra. Keberadaan organisasi seperti Australia West Papua Association atau AWPA juga semakin memperburuk hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya. AWPA secara aktif mendukung gerakan separatis di Papua Barat yang oleh Indonesia dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan nasionalnya.
Aktivitas AWPA yang sering mendapat dukungan diam-diam dari elemen-elemen dalam pemerintah Australia telah menciptakan ketegangan diplomatik yang signifikan antara Canberra dan Jakarta. Di sisi lain, dukungan terhadap separatisme Papua Barat menciptakan preseden yang berbahaya bagi Australia sendiri, mengingat adanya gerakan-gerakan serupa di Tasmania dan Northern Territory yang dapat menggunakan retorika yang sama untuk menuntut kemerdekaan. Ironisnya, kebijakan Australia terhadap Papua Nugini dan Papua Barat seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip yang mereka klaim pegang teguh, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Eksploitasi sumber daya alam Papua Nugini dan dukungan terhadap separatisme di Papua Barat menunjukkan inkonsistensi yang mencolok dalam pendekatan luar negeri Australia. Selain itu, kebijakan ini juga memicu keresahan di dalam negeri, di mana kelompok-kelompok separatis di Tasmania dan Northern Territory merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah federal. Tekanan domestik dan internasional ini menempatkan Australia di persimpangan yang sulit. Jika tidak segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani masalah ketidaksetaraan dan keresahan domestik, negara ini berisiko menghadapi ancaman disintegrasi yang nyata. Pemerintah federal perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap pembangunan inklusif di wilayah-wilayah yang merasa terpinggirkan, termasuk dengan meningkatkan investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Tasmania dan Northern Territory. Di tingkat internasional, Australia perlu memperbaiki citranya dengan mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih adil dan menghormati kedaulatan negara-negara tetangganya, termasuk Papua Nugini dan Indonesia. Ancaman disintegrasi ini bukan hanya masalah domestik Australia, tetapi juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan Pasifik. Jika Australia gagal menavigasi tantangan ini dengan bijak, konsekuensinya akan melampaui batas-batas nasional, memengaruhi stabilitas regional dan hubungan internasional di kawasan ini. Keberlanjutan Australia sebagai sebuah negara yang bersatu kini bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang telah lama diabaikan, baik di dalam negeri maupun di arena internasional. Krisis yang dihadapi Australia juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang mendalam. Ketegangan antara masyarakat aborigin dan penduduk keturunan Eropa menjadi salah satu isu yang terus berlarut-larut. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki hubungan ini, seperti permintaan maaf resmi kepada masyarakat aborigin pada tahun 2008, dampaknya masih jauh dari memadai. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tetap menjadi realitas yang sulit diabaikan. Masyarakat adat merasa bahwa mereka tidak hanya terpinggirkan, tetapi juga kehilangan hak atas tanah dan sumber daya yang selama ini menjadi bagian integral dari identitas mereka. Ketegangan ini semakin memicu gerakan-gerakan lokal yang menyerukan otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan penuh dari pemerintahan federal Australia.